Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12, kelompok PKL yang bertugas di Apotik Fix Medica, yang beranggotakan Rahmat Febiadi, Yunalia Maria Ladela Vega, Lulu, dan Andita Sari Saputri. Kami akan mempresentasikan materi kompetensi PKL serta yang telah disesuaikan dengan keadaan di Apotik Fix Medica. Yang pertama, tugas pokok dan fungsi struktur organisasi di apotik. Nah, untuk struktur organisasi di Apotik Fix Medica, untuk PSA atau pemilik sarana apotik adalah Bapak Ibu Stima Duryanando. Untuk APJ-nya ada Apoteker Rebecca Diana Tampibulan SPAM atau yang dikenal Kak BK. Administrasi dan keuangan ada Kak Yovika. Untuk asisten apotekernya ada Kak Ismi Utari AMD Ekam dan Bang Paskalis Kes Dwi Aprianto SPAM. Nah, untuk garis putus-putus ini artinya adalah saling berkoordinasi. Jadi, PSA berkoordinasi dengan APJ serta berkoordinasi dengan admin dan keuangan. Sedangkan APJ mempunyai wewenang kepada administrasi dan keuangan serta kepada asisten apoteker. PSA atau pemilik sarana apoteker berperan sebagai pelaksana operasional dan program-program di dalam apotik. Untuk tugas dan kewajiban PSA sendiri yaitu memimpin dan mengatur seluruh kegiatan apotik, memberikan pengarahan kepada apoteker dan asisten apoteker, memberikan modal untuk membeli persediaan obat, mengontrol sistem keuangan di apotek secara rutin. Nah, contoh tugasnya yaitu membayar pajak, melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan apotik, dan mengawasi administrasi yang meliputi administrasi keuangan, administrasi penjualan, administrasi inventaris, dan administrasi lainnya. Selanjutnya yaitu apoteker penanggung jawab atau APJ memiliki wewenang dalam kegiatan pelayanan kefarmasian dan memiliki wewenang kepada karyawan di apotik sesuai dengan petunjuk-petunjuk atau instruksi dari pemimpin apotek dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk tugas dan kewajiban APJ itu sendiri yaitu menyaring semua resep, monitoring jalur distribusi sediaan informasi, alat kesehatan, dan BNHP, memberikan konseling, mengkoordinir dan mengawasi kinerja karyawan, mengatur serta mengawasi penyimpanan dan kelengkapan obat sesuai dengan persyaratan teknis farmasi, membina serta memberi petunjuk tentang teknis farmasi, terutama dalam pemberian informasi kepada pasien, mengatur dan mengawasi data-data administrasi bersama dengan bagian administrasi untuk penyusunan laporan masyarakat dan pertanggungjawaban, serta mengikuti tren pengetahuan dan regulasi terbaru dan melakukan pelaporan obat. Asisten apoteker atau tenaga teknis kefarmasian atau TTK. TTK ini bekerja di bawah pengawasan APJ. TTK bekerja membantu pelayanan sesuai dengan teknis yang diberikan oleh apotekernya. Nah, tugas dan kewajiban TTK sendiri yaitu membantu APJ dalam pelayanan farmasi klinis dan membantu APJ dalam melakukan tugas kefarmasian. Contohnya yaitu melayani dokter, memberikan informasi yang berkaitan dengan penggunaan atau pemakaian obat kepada pasien, melakukan pengelolaan apotik, dan menghormati hak pasien dengan menjaga kerahasiaan identitas serta data kesehatan pasien. Selanjutnya yaitu admin dan keuangan. Admin pada Apotik Fix Medica merupakan bagian struktur organisasi yang berkoordinasi dengan PSA dan bekerja di bawah pengawasan APJ. Untuk tugas dari admin sendiri yaitu melakukan order barang dan pembayaran pada saat inkaso, bertanggung jawab terhadap perlengkapan obat, mengatur dan membuat laporan keuangan apotik, serta membuat invoice penjualan. Yang kedua yaitu dokumen-dokumen yang ada di dalam apotik. Di antaranya ada arsip resep, surat pesanan, stok obat, stok nama obat, salinan resep, etiket, buku detekta, buku kas, dan yang lainnya. Arsip resep. Nah, untuk pengertian resep itu sendiri adalah surat tertulis dari dokter yang berisikan nama obat dengan dosis yang ditentukan. Jadi saat pasien datang ke apotik,
maka obat akan disiapkan oleh APJ atau TTK. APJ atau TTK akan membuat, meracik, serta menyerahkan obat kepada pasien. Untuk cara penyimpanan resep, disimpan berdasarkan tanggal dan nomor urut penerimaan resep. Resep dengan isi obat golongan narkotika harus disimpan secara terpisah. Sesuai peraturan yang berlaku, yaitu Permenkes Nomor 73 Tahun 2016, resep harus disimpan minimal selama 5 tahun sebelum dimusnahkan. Nah, untuk pemusnahan itu sendiri harus dilakukan oleh apoteker dengan disaksikan sekurang-kurangnya oleh petugas lain di apotek dengan cara dibakar atau dengan cara pemusnahan lain yang buktinya akan dibuat dalam berita acara pemusnahan resep dan dilakukan kepada Dinkes setempat. Nah, berikut adalah contoh arsip resep yang diterima dalam apotek Fitz Medica. Selanjutnya itu ada SP atau surat pesanan. Surat pesanan adalah surat yang berisikan permintaan pengadaan obat yang dilengkapi dengan nama, jenis, kekuatan, serta jumlah yang ditujukan kepada PBF. Surat pesanan ini harus ditandatangani oleh apoteker Indonesia dengan mencantumkan nomor sipanya. Jadi dalam pemesanan pembekalan farmasi ini, surat SP harus dibuat lengkap sesuai peraturan yang berlaku dan harus disimpan arsipnya di apotek. Arsip SP ini harus disimpan minimal selama 5 tahun. Jadi surat SP ini dibuat sekurangnya dalam dua rangkap. Yang pertama SP untuk distributor atau PBF-nya, yang satu untuk disimpan di apotek sebagai arsip. Berikut ada contoh surat pemesanan atau SP yang ada pada apotek Fitz Medica yang dipesan kepada PT Encephal. Selanjutnya yaitu dokumen kartu stok. Nah, kartu stok ini adalah kegiatan mencatat jumlah rekursi farmasi atau obat yang meliputi mutasi pemasukan dan pengiriman obatnya. Jadi kartu stok ini sangat akan membantu saat kegiatan stok opname obat. Umumnya, isi kartu stok terdiri atas nama barang, tanggal, jumlah barang yang masuk dan keluar, jumlah tersisa barang, keterangan dan tanda tangannya. Nah, pada apotek Fitz Medica, data-data tersebut berisikan nama item, satuannya, tanggal pemasukan atau pengeluaran, ada nomor batch-nya, tanggal kadaluarsa, jumlah obat atau barang yang masuk dan keluar, dan jumlah sisa obat atau barangnya. Dan umumnya, pada saat ada pemasukan obat, di samping tanggal sebelah kiri akan ditulis nama PBF. Selanjutnya yaitu stok opname obat. Jadi, kegiatan stok opname obat ini adalah kegiatan yang mendata keseluruhan mutasi persediaan obat dengan mencocokkan antara data stok atau kartu stok secara manual maupun elektronik dengan bukti fisik yang ada pada apotek. Umumnya, kegiatan stok opname ini dilakukan pada akhir tahun untuk mengetahui persediaan apotek secara menyeluruh sebelum memulai bisnis di tahun yang baru. Nah, pada apotek Fitz Medica, data obat secara elektroniknya dapat dilihat di apotekfitzmedica.vmedis.com. Nah, berikut adalah contoh dokumen data stok opname obat yang ada pada apotek Fitz Medica. Dokumen-dokumen lain yang ada pada apotek diantaranya ada salinan resep, buku dipeta, etiket, dan bukas. Namun, untuk dokumen berita acara pemusnahan di apotek Fitz Medica belum ada, dikarenakan apotek Fitz Medica yang terbilang masih baru dan belum ada kegiatan pemusnahan. Dan untuk pengertiannya sendiri, salinan resep atau kopi resep adalah sebuah format atau belangko berupa kopi resep tertulis dan sebuah resep atau dengan nama lainnya adalah apograf untuk mencatat atau menyalin kembali resep. Umumnya, penyalinan resep ini dilakukan karena obat harus dibeli berulang kali atau obat dibeli setengahnya. Selanjutnya yaitu buku dipeta, yaitu buku yang memuat tentang pembekalan farmasi yang harus dipesan atau akan dipesan oleh apotek. Jadi buku ini sangat membantu untuk melihat stok barang dan mengingatkan barang yang akan dipesan. Untuk etiket adalah label obat atau penandaan obat yang diberikan oleh apotek yang biasanya ditempel di depan obat atau alkes yang berguna untuk memberikan informasi penggunaan kepada pasien
memakai obat atau alat kesehatan tersebut. Contohnya ada di apotek Fix Medica, yaitu ada nama pasien, ada umur pasien, tata cara penggunaannya, dan fungsi obat tersebut. Selanjutnya yaitu buku kas, yaitu buku penjualan digunakan untuk mencatat kegiatan yang terkait dengan keuangan yang ada di kas apotek setiap bulannya. Dan untuk berita acara pemusnahan adalah buku pembuktian yang menandakan telah dilakukannya pemusnahan barang. Berita acara pemusnahan ini dilakukan untuk memenuhi tanggung jawab yang diminta. Contohnya berita acara pemusnahan resep, pemusnahan arsip, pemusnahan pembekal farmasi, atau pemusnahan belangko. Nah, ini adalah contoh faktur penerimaan obat atau surat pengantaran obat oleh PBF yang diterima oleh apotek Fix Medica. Jadi, surat faktur ini nantinya akan dicek oleh FEG, kesesuaian SP-nya, kesesuaian tanggal pemesanannya, kesesuaian nomor batch-nya, kesesuaian tanggal kadaluarsanya, kesesuaian nama barangnya, dan jumlahnya. Setelah semua selesai, maka akan ditandatangani oleh APJ, namun bila ada yang tidak sesuai maka akan dilakukan retur. Penggolongan obat dibedakan menjadi beberapa yang diatur ke dalam Peraturan Permenkes Nomor 949 Tahun 2000. Yang pertama, ada golongan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter dan sudah terdaftar. Obat bebas ini memiliki penandaan khusus, yaitu berbentuk bulat berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam seperti pada gambar dapat dilihat di dalam slide. Kemudian ada golongan obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter dan pada kemasannya akan tercantum tanda peringatan sebanyak 6 macam peringatan. Peringatan nomor 1, awas obat keras, baca aturan pemakaiannya. P nomor 2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. P nomor 3, awas obat keras hanya untuk di bagian luar badan. P nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. P nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. P nomor 6, awas obat keras, obat wasir, jangan ditelan. Obat keras merupakan semua obat yang hanya boleh diserahkan dengan resep dokter dan semua obat yang digunakan secara parenteral. Obat keras dibagi menjadi beberapa, yaitu pertama, obat wajib apotik yang biasanya disingkat sebagai OA. OA merupakan obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep dokter. Obat OA dibedakan menjadi daftar OA 1, OA 2, dan OA 3 yang terdapat pada Permenkes tahun 1990, 1993, dan 1999. Kemudian, ada obat-obat tertentu atau yang biasa disingkat dengan OOT. OOT merupakan obat yang sering disalahgunakan, bekerja di sistem saraf pusat yang pada penggunaan dosis terapinya dapat menyebabkan ketergantungan, perubahan mental, dan perilaku. Daftar obat OOT seperti tramadol, trihexyphenidyl, chlorpromazine, amitriptyline, haloperidol, dan dextromethorphan. Obat keras memiliki logo berwarna hitam, huruf K yang menyentuh garis tepi, kemudian dengan bulatan berwarna merah. Golongan obat psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis yang bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan. Golongan pertama yang digunakan untuk hanya ilmu pengetahuan karena efek ketergantungannya yang kuat. Untuk golongan kedua, dapat digunakan untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan dengan efek ketergantungannya cukup kuat. Untuk golongan ketiga, dapat digunakan untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan dengan efek ketergantungannya yang sedang. Dan golongan keempat, untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan dengan efek ketergantungan yang ringan.
logo psikotropika sama seperti logo obat keras. Kemudian untuk obat narkotika dengan logo seperti tanda plus, lingkaran merah, lingkaran putih dengan garis tepi merah. Obat narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Untuk obat narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Yang golongan pertama digunakan hanya untuk ilmu pengetahuan karena efek ketergantungannya yang sangat tinggi. Kemudian untuk golongan kedua dapat digunakan untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan dengan efek ketergantungan yang sedang. Kemudian yang golongan 3 dapat digunakan untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan dengan efek ketergantungannya yang ringan. Golongan obat yang selanjutnya yaitu prekursor. Prekursor adalah salah satu zat atau bahan yang dibutuhkan dalam industri farmasi, tetapi juga sangat potensial disalahgunakan untuk keperluan memproduksi narkotika atau psikotropika secara gelap. Contoh obat prekursor yang ada di apotik Fix Medica yaitu Rinos SR. Untuk contoh obat bebas seperti multivitamin, oralit, paracetamol, dan antasida. Bebas terbatas seperti antimo dan obat batuk seperti bisulfon, mucohexin, obehakunggi, dan woods. Untuk golongan obat wajib apotik seperti dexamethasone, ketoconazole, ranitidin, dan metilprednisolon. Untuk golongan obat-obat tertentu seperti sediaan sirup dextromethorphan dan obat psikotropika yang ada di apotik yaitu Sanmax, Brankidin, Analsik, dan Alprazolam. Serta untuk golongan narkotika yang ada di apotik yaitu kodein, kodikaf, dan kodikaf sirup. Penyimpanan dan penataan obat menurut Permenkes nomor 73 tahun 2016. Yang pertama, tersedia rak atau lemari dalam jumlah cukup yang memuat sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP. Yang kedua, jarak antara barang yang diletakkan di posisi tertinggi dengan langit-langit minimal 50 cm. Langit-langit tidak berpori dan tidak bocor. Ruangan harus bebas dari serangga dan binatang pengganggu. Tersedia sistem pendingin yang dapat menjaga suhu ruangan di bawah 25 derajat Celcius. Lokasi yang bebas banjir. Tersedia lemari pendingin untuk penyimpanan obat tertentu. Tersedia alat pemantau suhu dan lemari pendingin. Pengeluaran obat menggunakan sistem first in first out atau FIFO dan first expired first out atau FIFO. Sistem penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi sediaan farmasi serta disusun secara alfabetis. Kerapihan dan kebersihan ruangan penyimpanan. Sediaan farmasi harus disimpan sesuai stabilitas bahan aktifnya hingga digunakan oleh pasien. Dan untuk obat high alert seperti LASA, obat beresiko tinggi, dan elektrolit konsentrat, narkotika, psikotropika, dan prekursor diberikan penandaan khusus dan disimpan ke dalam lemari khusus dalam penguasaan apoteker. Penataan dan penyimpanan di apotik Fix Medica. Penataan obat dibedakan berdasarkan obat generik dan obat paten, berdasarkan bentuk kesediaannya dan stabilitasnya, yang kemudian disusun sesuai alfabetis. Penataan obat LASA akan diberi jarak antara satu dengan obat lainnya. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahan pada saat pengambilan obat dan diberi tanda khusus pada bagian yang berbeda. Pada ruangan penyimpanan obat terdapat termometer untuk mengecek suhu ruangan sehingga stabilitas sediaan farmasi tetap terjaga. Kemudian, ada pula lemari pendingin yang juga digunakan untuk menyimpan sediaan farmasi yang memerlukan suhu rendah. Khusus untuk obat golongan narkotika, psikotropika, prekursor, dan OOT disimpan di dalam lemari berkunci ganda yang hanya dipegang oleh apoteker penanggung jawab dan TTK yang sudah didelegasi. Standar pelayanan kefarmasian di apotik Fix Medica. Untuk pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Dalam perencanaan sediaan farmasi di apotik dilakukan oleh
apoteker penanggung jawab yang dibantu oleh PSA dan TPK. Penentuan kebutuhan sediaan yang direncanakan sesuai dengan metode kombinasi dari pola epidemiologi dan pola konsumsi, di mana pengadaan obat berdasarkan pola penyakit pada musim tertentu berdasarkan data konsumsi obat, permintaan dan penggunaan, serta pengeluaran obat berdasarkan tingkat pelayanan di apotek. Pengadaan obat memastikan bahwa obat dipesan dari PBF yang legal, dengan mengecek harga, kondisi sediaan, dan EDA yang sesuai, serta memilih PBF yang dapat mereturn barang apabila terjadi kerusakan atau ketidaksesuaian. Terdapat map khusus untuk pengarsipan SP, faktur, dan resep, buku defekta untuk mencatat obat keluar, serta pengendalian obat secara manual dan elektronik. Pelaporan wajib narkotika dan psikotropika dilakukan sebulan sekali sebelum tanggal 10. Tempat penyimpanan obat dan stok obat di dalam ruangan atau kamar obat yang sama tetapi berbeda rak. Ruang gudang untuk penyimpanan obat belum ada, sehingga untuk sementara stok obat masih disimpan di dalam ruangan yang sama karena mengingat private apotik yang baru. Sistem penyimpanan ini yang dianggap belum optimal, yang menyebabkan sediaan di apotik tidak melakukan stok obat yang banyak. Solusi dan tindak lanjut yang sedang diproses dari pihak apotik saat ini akan segera membangun bagian atas bangunan yang dijadikan gudang penyimpanan sehingga penyimpanan obat menjadi lebih optimal. Sistem penyimpanan obat berdasarkan alfabetis, generik dan non-generik, stabilitas sediaan dan bentuk sediaannya, serta berdasarkan golongan obat. Penyimpanan obat golongan obat bebas dan bebas terbatas ditata pada bagian depan etalase, sedangkan untuk golongan obat keras ditata di dalam kamar obat. Terdapat lemari khusus, tempat penyimpanan narkotika, psikotropika, prekursor, dan UOT, terdapat lemari pendingin, termometer ruangan, rak untuk penataan obat yang dilengkapi dengan masing-masing kartu stok pada sediaan. Penyimpanan alat kesehatan dan BMHP disimpan pada ruangan yang berbeda dari penyimpanan obat. Pelayanan farmasi klinik yang dilakukan di apotek Fix Medica berupa pelayanan swamedikasi, pelayanan resep dimulai dari penerimaan kelengkapan resep, pemeriksaan ketersediaan dan dispensi, berupa penyiapan, pemeriksaan kelengkapan kembali, kesesuaian dengan pasien, penyerahan dan PIO kepada pasien. Untuk pasien dengan resep antibiotika dan golongan obat keras seperti narkotika, psikotropika, pada saat pemberian informasi obat akan diminta nomor telepon sebagai data dan evaluasi. Di apotek Fix Medica terdapat bagian khusus yang disediakan untuk melakukan konseling. Namun, pada saat masa pandemi seperti ini, maka bagian atau ruangan untuk melakukan konseling tersebut diberikan pembatas kaca seperti pada bagian etalase depan, sehingga pelaksanaan konseling untuk saat ini belum optimal. Namun, pemberian konseling tetap dapat dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Baik, selanjutnya yaitu peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan obat narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi berdasarkan PMK nomor 3 tahun 2015. Yang pertama yaitu peredaran. Narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, yaitu melalui pendaftaran pada BPOM. Peredaran terdiri dari 3 tahap, ada penyaluran, pengiriman, dan juga penyerahan. Yang pertama yaitu penyaluran. Penyaluran narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan atau laporan pemakaian dan lembar permintaan obat untuk pesanan dari puskesmas. Surat pesanan narkotika hanya dapat digunakan untuk satu jenis narkotika, sedangkan psikotropika atau prekursor farmasi dapat digunakan untuk satu atau beberapa jenis psikotropika atau prekursor farmasi. Surat pesanan harus terpisah dari pesanan barang yang lain. Kemudian untuk narkotika golongan 1,
Penyaluran dilakukan oleh PBF milik negara yang memiliki izin khusus impor narkotika kepada lembaga ilmu pengetahuan dengan menggunakan surat pesanan dari apoteker penanggung jawab dan atau kepala lembaga ilmu pengetahuan. Untuk narkotika atau psikotropika dalam bentuk bahan baku dan prekursor farmasi dalam bentuk bahan pemula atau produk olahan, penyaluran dilakukan oleh PBF milik negara yang memiliki izin khusus impor narkotika atau IT psikotropika atau IT prekursor farmasi kepada industri farmasi dan atau lembaga ilmu pengetahuan dengan menggunakan surat pesanan dari apoteker penanggung jawab produksi dan atau kepala lembaga ilmu pengetahuan. Untuk narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi dalam bentuk obat jadi, penyaluran dilakukan oleh industri farmasi yang memiliki izin edar kepada PBF dan instalasi farmasi pemerintah. Dapat juga dilakukan oleh PBF kepada PBF lainnya atau kepada apotek, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, instalasi farmasi pemerintah, lembaga ilmu pengetahuan, dan prekursor farmasi golongan obat bebas terbatas kepada toko obat. Dapat juga dilakukan oleh PBF milik negara yang memiliki izin khusus impor narkotika kepada industri farmasi untuk penyaluran narkotika. Dapat juga dilakukan oleh instalasi farmasi pemerintah pusat kepada instalasi farmasi pemerintah daerah, rumah sakit milik pemerintah, instalasi farmasi Tentara Nasional Indonesia, atau kepolisian. Dan dapat juga dilakukan oleh instalasi farmasi pemerintah daerah kepada instalasi farmasi rumah sakit milik pemerintah daerah dan puskesmas. Penyaluran ini dilakukan dengan berdasarkan surat pesanan dari apoteker penanggung jawab atau kepala lembaga ilmu pengetahuan untuk kebutuhan penelitian dan pengembangan dan TTK untuk prekursor farmasi dari PBF kepada toko obat. Selanjutnya pengiriman. Pengiriman dilakukan oleh industri farmasi, PBF, atau instalasi farmasi pemerintah, dilengkapi dengan surat pesanan, faktur, dan atau surat pengantar barang yang memuat nama narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi, serta juga memuat bentuk sediaan, kekuatan, kemasan, jumlah, tanggal kadaluarsa, dan nomor batch sesuai dengan yang tercantum. Kemudian penyerahan. Penyerahan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi hanya dapat dilakukan dalam bentuk obat jadi oleh apoteker kepada pasien atau TTK kepada pasien untuk prekursor obat bebas terbatas di toko obat yang sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian. Penyerahan narkotika, psikotropika, dan prekursor untuk obat keras dapat dilakukan oleh apotek kepada apotek lainnya atau kepada puskesmas, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, dokter, dan pasien. Apotek, puskesmas, instalasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, dan dokter, dan juga toko obat untuk prekursor farmasi obat keras juga dapat menyerahkan narkotika, psikotropika, dan prekursor obat keras kepada pasien berdasarkan resep dokter. Untuk penyerahan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi oleh apotek kepada dokter dapat dilakukan jika dokter menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek. Dokter praktik memberikan narkotika dan psikotropika dalam bentuk suntikan. Penyerahan narkotika dan psikotropika oleh dokter kepada pasien dapat dilakukan dalam hal dokter praktik memberikan narkotika dan psikotropika melalui suntikan. Dokter menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek. Dokter menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan psikotropika atau narkotika dalam bentuk suntikan. Selanjutnya penyimpanan. Tempat penyimpanan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi dapat berupa gudang, ruangan, atau lemari khusus masing-masing dan tidak boleh dicampur dengan obat golongan lain. Industri farmasi yang memproduksi dan PBF yang menyalurkan narkotika atau psikotropika atau prekursor farmasi harus memiliki penyimpanan yang terdiri atas gudang khusus dalam bentuk bahan baku dan gudang khusus dalam bentuk bahan obat jadi dalam penguasaan apoteker penanggung jawab.
instalasi farmasi pemerintah, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, instalasi farmasi klinik, dan lembaga ilmu pengetahuan harus memiliki tempat penyimpanan narkotika atau psikotropika atau prekurser farmasi berupa lemari khusus dalam penguasaan apoteker penanggung jawab. Untuk dokter praktik perorangan yang menggunakan narkotika atau psikotropika untuk tujuan pengobatan, harus menyimpan narkotika atau psikotropika di tempat yang aman dan memiliki kunci yang berada di bawah penguasaan dokter. Kemudian, syarat gudang atau ruang atau lemari khusus yaitu yang pertama, dinding dan langit-langit dibuat dari tembok atau bahan yang kuat dan hanya mempunyai pintu yang dilengkapi dengan pintu jeruji besi dengan 2 buah kunci yang berbeda. Jika terdapat jendela atau ventilasi, harus dilengkapi dengan jeruji besi. Kemudian gudang tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin apoteker penanggung jawab. Kunci gudang dikuasai oleh apoteker penanggung jawab dan pegawai lain yang dikuasakan. Kemudian lemari khusus harus tidak mudah dipindahkan dan diletakkan di sudut gudang, aman dan tidak terlihat oleh umum. Selanjutnya, pemusnahan. Pemusnahan narkotika, psikotropika, dan prekurser farmasi hanya dilakukan jika diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku dan atau tidak dapat diolah kembali, atau jika kadaluarsa, jika tidak memenuhi syarat yang digunakan untuk pada pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan termasuk sisa penggunaan, kemudian jika dibatalkan izin edarnya, atau jika berhubungan dengan tindak pidana. Pemusnahan dilakukan oleh industri farmasi, PBF, instalasi farmasi pemerintah, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, lembaga ilmu pengetahuan, dokter, atau toko obat. Untuk narkotika, psikotropika, dan prekurser farmasi yang berada di puskesmas harus dikembalikan kepada instalasi farmasi pemerintah daerah setempat. Pemusnahan narkotika, psikotropika, dan prekurser farmasi yang berhubungan dengan tindak pidana dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang berwenang. Kemudian, pemusnahan narkotika, psikotropika, dan prekurser farmasi harus dilakukan dengan tidak mencemari lingkungan dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Adapun tahapan pemusnahan narkotika, psikotropika, dan prekurser farmasi antara lain, penanggung jawab menyampaikan surat pemberitahuan dan permohonan sanksi kepada Kemenkes, BPOM, Dinkes Provinsi dan Kabupaten atau Kota, kemudian Kemenkes, BPOM, Dinkes Provinsi dan Kabupaten atau Kota akan menetapkan petugas lingkungannya yang menjadi saksi. Kemudian pemusnahan disaksikan oleh petugas yang telah ditetapkan. Narkotika, psikotropika, dan prekurser farmasi dalam bentuk bahan baku, produk antara, dan produk ruahan harus dilakukan sampling untuk kepentingan pengujian oleh petugas yang berwenang sebelum dilakukan pemusnahan. Narkotika, psikotropika, dan prekurser farmasi dalam bentuk obat jadi harus dilakukan pemastian kebenaran secara organoleptis oleh saksi sebelum dilakukan pemusnahan. Kemudian, penanggung jawab yang melaksanakan pemusnahan harus membuat berita acara pemusnahan dalam 3 rangkap dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Badan yang memuat hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan, tempat pemusnahan, nama penanggung jawab fasilitas produksi atau fasilitas distribusi, atau fasilitas pelayanan kefarmasian, atau pimpinan lembaga atau dokter praktik perorangan. Kemudian harus membuat nama petugas kesehatan yang menjadi saksi dan saksi lain badan atau sarana tersebut. Kemudian memuat nama dan jumlah narkotika, psikotropika, dan prekurser farmasi yang dimusnahkan, memuat cara pemusnahan, dan juga tanda tangan penanggung jawab fasilitas produksi, fasilitas distribusi, atau fasilitas pelayanan kefarmasian, pimpinan lembaga, atau dokter praktik perorangan, dan saksi. Selanjutnya, pencatatan dan pelaporan. Yang pertama, pencatatan. Industri farmasi PBF, instalasi farmasi pemerintah, apotek, puskesmas, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik,
lembaga ilmu pengetahuan, dan dokter praktik perorangan atau toko obat yang melakukan produksi, penyaluran atau penyerahan psikotropika dan prekursor farmasi wajib membuat pencatatan mengenai pemasukan dan pengeluaran narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi sesuai dengan dokumen penerimaan dan dokumen penyaluran, termasuk dokumen impor, dokumen ekspor, atau dokumen penyerahan. Seluruh dokumen, termasuk surat pesanan, disimpan secara terpisah paling singkat 3 tahun. Pencatatan terdiri atas nama, bentuk sediaan, kekuatan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi, kemudian jumlah persediaan, tanggal, nomor dokumen, dan sumber penerimaan, jumlah yang diterima, tanggal, nomor dokumen, dan tujuan penyaluran atau penyerahan, jumlah yang disalurkan atau diserahkan, nomor batch, dan kadaluarsa setiap penerimaan atau penyaluran, paraf atau identitas petugas yang ditunjuk. Selanjutnya, pelaporan. Pelaporan dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 10 oleh industri farmasi dan instalasi farmasi pemerintah pusat kepada Direktur Jenderal PBF dan instalasi farmasi pemerintah daerah kepada Dinkes provinsi atau kota dengan tembusan kepala badan. Pelaporan terdiri atas nama, bentuk sediaan, dan kekuatan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Kemudian ada jumlah persediaan awal dan akhir bulan, tanggal, nomor dokumen, dan sumber penerimaan, jumlah yang diterima, tanggal, nomor dokumen, dan tujuan penyaluran, serta jumlah yang disalurkan, dan kemudian ada nomor batch dan kadaluarsa setiap penerimaan atau penyaluran dan persediaan awal dan akhir. Kemudian, pelaporan dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 10 oleh apotek, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, lembaga ilmu pengetahuan, dan dokter praktik perorangan kepada Dinkes Kabupaten dengan tembusan kepala badan, di mana pelaporannya terdiri atas nama, bentuk sediaan, dan kekuatan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi, kemudian jumlah persediaan awal dan akhir bulan, kemudian jumlah yang diterima, dan jumlah yang diserahkan. Selanjutnya, syarat penyimpanan narkotika. Berdasarkan UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pada pasal 103 ayat 2 menyebutkan, ketentuan mengenai penyimpanan narkotika dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PMK nomor 3 tahun 2015, syarat penyimpanan narkotik diatur dalam bab 3. Antara lain, tempat penyimpanan narkotika di fasilitas produksi, fasilitas distribusi, dan fasilitas pelayanan kefarmasian harus mampu menjaga keamanan, khasiat, dan mutu narkotika. Tempat penyimpanan narkotika dapat berupa gudang, ruangan atau lemari khusus, dan dilarang digunakan untuk menyimpan barang selain narkotika. Kemudian, gudang khusus harus memenuhi persyaratan antara lain, dinding dibuat dari tembok dan hanya mempunyai pintu yang dilengkapi dengan pintu jeruji besi dengan 2 buah kunci yang berbeda. Kemudian langit-langit dapat terbuat dari tembok beton atau jeruji besi. Kemudian jika terdapat jendela atau ventilasi harus dilengkapi dengan jeruji besi. Kemudian gudang tidak boleh dimasuki orang lain tanpa izin apoteker penanggung jawab, serta kunci gudang harus dikuasai oleh apoteker penanggung jawab dan pegawai lain yang dikuasakan. Selanjutnya, untuk ruang khusus harus memenuhi persyaratan antara lain, dinding dan langit-langit terbuat dari bahan yang kuat. Jika terdapat jendela atau ventilasi, harus dilengkapi dengan jeruji besi, mempunyai 1 pintu dengan 2 buah kunci yang berbeda. Kemudian kunci ruang khusus harus dikuasai oleh apoteker penanggung jawab atau apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan, dan tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin apoteker penanggung jawab atau apoteker yang ditunjuk. Kemudian, untuk lemari khusus harus memenuhi persyaratan antara lain terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah dipindahkan, dan mempunyai 2 buah kunci yang berbeda. Untuk instalasi farmasi pemerintah harus diletakkan dalam ruang khusus di sudut gudang. Kemudian untuk
apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, instalasi farmasi klinik, dan lembaga pengetahuan, lemari khusus harus diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum. Kemudian, kunci lemari khusus dikuasai oleh apoteker penanggung jawab atau apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan. Industri farmasi yang memproduksi narkotika harus memiliki tempat penyimpanan narkotika berupa gudang khusus yang terdiri atas gudang khusus narkotika dalam bentuk bahan baku dan gudang khusus narkotika dalam bentuk obat jadi yang berada dalam penguasaan apoteker penanggung jawab. Kemudian, PBF yang menyalurkan narkotika dalam bentuk bahan baku dan obat jadi harus memiliki tempat penyimpanan berupa gudang khusus yang terdiri atas gudang khusus narkotika dalam bentuk bahan baku dan gudang khusus narkotika dalam bentuk obat jadi yang berada dalam penguasaan apoteker penanggung jawab. Instalasi farmasi pemerintah yang menyimpan narkotika harus memiliki tempat penyimpanan berupa ruang khusus atau lemari khusus yang berada dalam penguasaan apoteker penanggung jawab atau apoteker yang ditunjuk. Untuk apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, instalasi farmasi klinik, dan lembaga ilmu pengetahuan harus memiliki tempat penyimpanan narkotika atau psikotropika berupa lemari khusus yang berada dalam penguasaan apoteker penanggung jawab. Untuk dokter praktik perorangan yang menggunakan narkotika untuk tujuan pengobatan, harus menyimpan narkotika di tempat yang aman dan memiliki kunci yang berada di bawah penguasaan dokter. Baik, kemudian untuk sarana atau fasilitas yang ada pada apotek, menurut Permenkes nomor 9 tahun 2017, pasal 7, bahwa bangunan apotek paling sedikit memiliki sarana ruang yang memiliki fungsi sebagai ruang penerimaan resep, ruang pelayanan resep dan peracikan, ruang penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan, ruang konseling, ruang penyimpanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta ruang arsip. Kemudian dijelaskan pada Permenkes nomor 73 tahun 2016 bahwa ruang penerimaan resep minimal memiliki satu set meja dan kursi, satu set komputer pada bagian paling depan dan mudah terlihat oleh pasien. Ruang pelayanan resep dan peracikan minimal memiliki rak obat dan meja peracikan, yang mana memiliki peralatan racik, timbangan obat, air minum steril untuk pengencer, sendok obat, bahan pengemas obat, lemari pendingin, termometer ruangan, blanko salingan resep, etiket dan label, serta diatur. Ruangnya diatur untuk mendapat cahaya dan sirkulasi udara yang cukup. Nah, boleh dilengkapi dengan air conditioner. Nah, untuk ruang penyerahan obat, boleh satu ruangan dengan penerimaan resep. Nah, yang mana terdapat counter penyerahan obat. Nah, kemudian ruang konseling, minimal satu set meja dan kursi konseling, lemari buku, buku-buku referensi, leaflet, poster, alat bantu konseling, buku catatan konseling, serta formulir catatan pengobatan pasien. Nah, kemudian untuk ruang penyimpanan, harus memiliki kondisi sanitasi, temperatur, kelembaban, ventilasi, pemisahan untuk menjamin mutu produk dan keamanan petugas. Nah, di ruang penyimpanan minimal memiliki rak atau lemari obat, palet, air conditioner, lemari pendingin, lemari penyimpanan khusus narkotika dan psikotropika, OOT, dan prekursor. Kemudian lemari penyimpanan obat-obatan khusus. Kemudian pengukur suhu dan kartu suhu. Nah, kemudian ruang arsip. Nah, di mana untuk menyimpan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan kefarmasian dalam jangka waktu tertentu. Kemudian pada Permenkes nomor 9 tahun 2017 pada pasal 8 bahwa prasarana apotek paling sedikit terdiri atas instalasi air bersih, instalasi listrik, sistem tata udara, dan sistem proteksi kebakaran. Nah, dijelaskan kembali pada pasal 10 ya, bahwa sarana dan prasarana harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik. Kemudian alur pengadaan obat untuk keperluan apotek ya, dapat dilakukan
melalui tahapan pertama, pengecekan barang, ya. Dapat digunakan buku defekta. Nah, apabila barangnya sudah habis, baru dilakukan pemesanan. Nah, kemudian pemesanan. Jika barang sudah habis berdasarkan buku defekta, maka dapat memesan ke pedagang besar farmasi, biasanya melalui salesman, dengan membuat surat pesanan. Nah, surat pesanan ini sendiri memuat nama dan jumlah sediaan farmasi yang akan dipesan. Nah, dan ditandatangani oleh apa. SP ini sendiri dibuat dalam 3 rangkap, yang mana lembar pertama dan kedua untuk PBF dan lembar ketiga untuk apotek sebagai arsip. Nah, setelah SP diterima oleh PBF, maka barang akan dikirim ke apotek. Nah, kemudian penerimaan barang. Nah, apabila barangnya telah tiba, biasanya disertai dengan faktur dalam rangkap 4. 2 lembarnya untuk PBF, 1 lembar untuk penagihan, dan 1 lembar untuk apotek. Nah, SP yang sebelumnya itu yang telah ditandatangani oleh apa, dicocokkan dengan faktur tersebut dan dengan barang tersebut. Bila cocok dengan SP, maka faktur tersebut akan ditandatangani oleh apa atau AA yang disertai dengan nomor surat izin kerja dan diberi stempel apotek sebagai bukti sediaan farmasi telah diterima. Dan bila tidak sesuai, maka akan segera dikembalikan ke PBF pengirim. Yang mana dapat dibuat surat penolakan. Kemudian pencatatan. Nah, faktur dari PBF itu kemudian disalin dalam buku penerimaan. Ditulis nama PBF-nya, nama sediaan farmasi, jumlah, harga satuan, potongan harga, nomor batch, dan tanggal kadaluarsa. Nah, pencatatan ini sendiri dilakukan setiap hari ya, pada penerimaan sehingga dapat diketahui berapa banyak hutang setiap harinya. Kemudian faktur diserahkan ke bagian administrasi untuk diperiksa sekali lagi, lalu dibendel dalam map tunggu sampai jatah waktu inkaso atau pembayaran. Nah, kemudian pembayaran. Faktur yang sudah jatuh tempo dikumpulkan dalam tiap debitur. Nah, masing-masing dibuatkan bukti kasa keluar. Kemudian diserahkan ke bagian administrasi keuangan untuk kemudian ditandatangani sebelum dibayarkan ke PBF. Dalam persyaratannya, menurut Permenkes nomor 9 tahun 2017, pasal 24 akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, menurut Permenkes nomor 9 tahun 2017, pasal 24, bahwa pengadaan obat dan atau bahan obat di apotek menggunakan surat pesanan yang mencantumkan SIA. Kemudian, surat pesanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus ditandatangani oleh apoteker pemegang SIA dengan mencantumkan nomor SIPA. Nah, pada apotek Fix Medica sudah sesuai ya, dari proses pengadaan barang, pengecekan barang, pemesanan, penerimaan barang, pencatatan, hingga pembayaran mengikuti teori tersebut dan aturan yang berlaku sebelumnya pada Permenkes nomor 9 tahun 2017. Pengadaan di apotek dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, ada pengadaan dalam jumlah terbatas, yaitu pengadaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dalam jangka pendek, misalnya untuk 1 atau 2 minggu. Pengadaan ini
dilakukan apabila modal yang tersedia terbatas dan distributor atau PBF berada di dalam kota, sehingga selalu siap melayani dan barang dapat segera dikirim. Nah, untuk pengadaan secara spekulasi dilakukan dalam jumlah yang lebih besar dari kebutuhan, mana untuk mengantisipasi akan adanya kenaikan harga dalam waktu dekat atau karena ada diskon atau bonus untuk pembelian besar dalam jumlah tertentu. Nah, kemudian pengadaan secara terencana, yaitu cara pengadaan yang berkaitan dengan pengendalian persediaan barang yang dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pengadaan dengan penjualan tiap kurun waktu. Kemudian pengadaan secara intuisi, yaitu dilakukan pada sediaan farmasi yang diperkirakan akan mengalami peningkatan permintaan dalam kurun waktu tertentu, misalnya wabah COVID, ya, demam berdarah, flu burung, dan lain-lain. Kemudian konsinyasi, nah, yaitu pengadaan dengan cara pemilik barang, ya, yang menitipkan barang ke apotek, yang mana apotek hanya akan membayar barang yang terjual, sedangkan sisanya dapat dikembalikan atau diperpanjang masa konsinyasinya. Nah, kemudian cara pemesanan, ya, kemudian cara hibah, ya, yaitu barang yang diberikan, ya, oleh pemerintah atau instalasi lain. Kemudian cara produksi, ya, yang biasanya cara ini dalam jumlah yang terbatas. Nah, berdasarkan cara pembayaran yang dilakukan, maka pengadaan barang dapat dikelompokkan menjadi pengadaan secara tunai, ya, yaitu pembayaran yang dilakukan secara langsung, dan pengadaan secara kredit itu dilakukan setelah faktur jatuh tempo. Nah, yang biasanya dilakukan pada apotek Fix Medica yaitu pertama pengadaan dalam jumlah terbatas, ya, pengadaan secara spekulasi, ya, pengadaan secara intuisi, ya, dan pemesanan. Nah, ini biasanya cara pembayarannya ada yang secara tunai dan secara kredit. Nah, menurut WHO, kriteria seleksi obat yaitu pengadaan obat-obat dengan harga mahal dan jumlah yang tepat. Kemudian seleksi terhadap supplier yang dapat dipercaya dengan produk yang berkualitas. Nah, dipastikan ketepatan waktu pengiriman obat. Kemudian mencapai kemungkinan termurah dari harga total, yaitu mencari harga yang murah dan berkualitas. Nah, menurut Permenkes nomor 73 tahun 2016, kriteria seleksi obat diantaranya sediaan farmasi dari PBF yang memiliki izin, alat kesehatan dan BMHP yang diperoleh dari penyaluran alat kesehatan yang memiliki izin, terjaminnya keaslian, legalitas, dan kualitas setiap sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang dipesan harus datang tepat waktu. Kemudian dokumen yang terkait sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang mulai ditelusuri. Nah, kemudian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP harus lengkap sesuai dengan perencanaan. Kemudian kriteria pembelian PBF, tentunya yang pertama adalah mutu produk yang berkualitas dan terjamin, ya, yang mana terdapat nomor izin edar. Kemudian reputasi produsen yang tinggi, ya, yang mana memiliki izin dan mampu memenuhi jumlah pesanan. Nah, kemudian harganya sesuai dan dengan berbagai persyaratan. Kemudian
ketepatan waktu pengiriman cepat, ya. Kemudian mutu pelayanan pemasok yang bagus, kemudian dapat dipercaya, dan memiliki kebijakan tentang barang yang dikembalikan. Kemudian pengemasannya baik, dan yang terakhir juga yang jadikan pertimbangan ada diskon, ya, atau adanya bonus. Kemudian cara pemesanan obat, ya. Pertama, pemesanan sediaan farmasi, ya, dilakukan berdasarkan buku Defekta, di mana dapat dilakukan pemesanan ke PBF melalui salesman dengan membuat surat pesanan. Nah, surat pesanan ini memuat nama dan jumlah sediaan farmasi yang akan dipesan yang telah ditandatangani oleh APJ. Nah, SP ini sendiri dibuat 3 rangkap dengan perincian lembar 1 dan lembar 2 untuk PBF, sedangkan lembar ketiga untuk apotek sebagai arsip. Nah, setelah SP diterima oleh PBF, maka barang akan dikirim ke apotek. Nah, pada apotek Fix Medica juga mengikuti alur tersebut. Kemudian metode pembayaran, ya, terdiri atas cash on delivery, ya, yang mana pembayaran dapat dilakukan secara tunai pada saat barang datang. Nah, biasanya pada pembayaran barang fast moving, apotek mendapatkan keuntungan adanya diskon 1 atau 2% dari PBF samping diskon cash 5%. Nah, kemudian cash atau pembayaran dengan jangka waktu jatuh tempo maksimal 2 minggu. Biasanya ada diskon. Kemudian kredit. Nah, pembayaran dilakukan pada tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, jatuh tempo dengan pembayaran ini umumnya 21 sampai 45 hari atau bahkan berbulan-bulan, tergantung dari PBF. Kemudian konsinyasi, yaitu pembayaran yang dilakukan setelah barang terjual. Nah, yang mana apotek tersebut akan menerima komisi dari PBF yang terjual, barang yang terjual tersebut. Sedangkan yang tidak terjual dapat dikembalikan atau diperpanjang. Kemudian untuk penerimaan barang. Nah, setiap pengiriman sediaan farmasi yang dipesan akan disertai dengan faktur yang memiliki 4 rangkap. Yang pertama, 2 lembar untuk PBF, 1 lembar untuk penagihan, dan 1 lembar untuk apotek. Dan SP yang telah ditandatangani oleh APJ, ya, sebagai arsip sebelumnya. Nah, kemudian barang tersebut akan dicocokkan dengan SP sebelumnya, ya. Bila sesuai akan ditandatangani oleh APJ, ya, atau AA yang disertai dengan nomor surat izin kerja dan diberi stempel apotek sebagai bukti sediaan farmasi telah diterima. Dan bila tidak sesuai, segera dikembalikan ke PBF pengirim dan dapat dibuat surat penolakan. Nah, kemudian cara penyimpanan. Menurut Permenkes nomor 73 tahun 2016, hal-hal yang harus diperhatikan, ya, pada penyimpanan obat, ya. Pertama adalah bahan obat harus disimpan dalam wadah asli pabrik. Obat dalam hal lain atau keadaan darurat di mana isi dipindahkan pada wadah lain, maka harus dicegah terjadinya kontaminasi dan harus ditulis informasi yang jelas pada wadah baru tersebut. Nah, yang mana sekurang-kurangnya memuat nama obat, nomor batch, dan tanggal kadaluarsa. Kemudian semua obat atau bahan obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya.
Kemudian tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk menyimpan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi. Sistem penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan, kelas terapi, atau alfabetis. Kemudian pengeluaran obat memakai sistem FIFO. Nah, pada apotek Vis Medica juga sama ya dengan cara penyimpanan yang diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tersebut. Kemudian cara penyimpanan obat. Ya, pertama berdasarkan alfabetis, yaitu disimpan berdasarkan obat yang berawalan dari huruf A hingga Z. Kemudian berdasarkan bentuk sediaan, itu disimpan berdasarkan bentuk drop, gel, injeksi, krim, pil, dan lain-lain dari bentuk sediaan tersebut. Kemudian berdasarkan sifat obat, yaitu disimpan berdasarkan stabilitas pada suhu tertentu, yang mana untuk sediaan insulin, ovula, suppositoria disimpan dalam lemari pendingin. Kemudian untuk sediaan tablet, kapsul, salep disimpan di ruangan suhu terkendali lebih kurang 25 derajat Celcius. Kemudian berdasarkan golongan obat. Nah, obat bebas terbatas dapat disimpan di etalase bagian depan dan rak gudang ya, yang diurutkan biasanya secara alfabetis. Kemudian untuk obat keras ya, disimpan di gudang. Ya. Kemudian untuk obat keras tertentu, psikotropika, narkotika, OOT, dan prekursor disimpan pada lemari khusus secara terpisah dan disusun secara alfabetis. Lemari khusus harus memenuhi syarat yang tertera dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 pada pasal 26 ayat 3, yaitu lemari khusus tersebut terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah dipindah, dan mempunyai 2 buah kunci yang berbeda. Kemudian harus diletakkan dalam ruangan khusus di sudut gudang untuk instalasi farmasi pemerintah. Kemudian diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum untuk apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, instalasi farmasi klinik, dan lembaga ilmu pengetahuan. Dan kunci lemari khusus dikuasai oleh apoteker penanggung jawab, apoteker yang ditunjuk, atau pegawai lain yang dikuasakan. Kemudian yang terakhir berdasarkan FIFO, yang mana FIFO berdasarkan pemberian obat ya yang datang lebih dulu maka dikeluarkan lebih dulu. Sedangkan FIFO yaitu yang mana yang memiliki tanggal kadaluarsa yang lebih dekat, maka obat tersebut dapat dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian ketentuan penyimpanan obat yang umum. Pertama, tersedia rak atau lemari dalam jumlah cukup untuk memuat sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP. Dan jarak antara barang yang diletakkan di posisi tertinggi dengan langit-langit minimal 50 cm. Langit-langit tidak berpori dan tidak bocor. Ruangan harus bebas dari serangga dan binatang pengganggu. Tersedia sistem pendingin yang dapat menjaga suhu ruangan di bawah 25 derajat Celcius. Lokasi bebas banjir, tersedia lemari pendingin untuk penyimpanan obat tertentu, sediaan alat pemantau suhu ruangan dan lemari pendingin. Kemudian pengeluaran obat dapat menggunakan sistem FIFO. Kemudian sistem penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan, kelas terapi, sediaan, serta secara alfabetis. Kemudian rapi dan bersih.
Untuk ketentuan penyimpanan obat umum ini pada apotek Fix Medica terdapat susunannya berdasarkan alfabetis, berdasarkan bentuk sediaan, berdasarkan sifat obat, berdasarkan golongan obat, Nah, yang mana pada narkotika, psikotropika, OOT, prekursor terdapat lemari khusus tersebut. Nah, juga pengeluarannya berdasarkan FIFO atau penyimpanannya berdasarkan FIFO. Kemudian sediaan farmasi harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik. Dalam hal pengecualian atau darurat di mana isi dipindahkan pada wadah lain, maka harus dicegah terjadinya kontaminasi dan harus ditulis informasi yang jelas pada wadah yang baru tersebut. Nah, sekurang-kurangnya memiliki nama, sediaan farmasi, nomor batch, dan tanggal kadaluarsa. Untuk sediaan farmasi yang mendekati kadaluarsa 3-6 bulan disimpan terpisah dan diberikan penandaan khusus. Nah, untuk sediaan farmasi harus disimpan dalam kondisi yang menjaga stabilitas bahan aktif hingga digunakan oleh pasien. Informasi terkait dengan suhu penyimpanan obat dapat dilihat pada kemasan sediaan farmasi. Untuk menjaga kualitas, vaksin harus disimpan pada tempat kendali suhu tertentu dan hanya diperuntukkan khusus penyimpanan vaksin saja. Kemudian untuk penanganan jika listrik padam, maka dapat dilakukan tindakan pengamanan terhadap sediaan farmasi dengan memindahkan sediaan farmasi tersebut ke tempat yang memenuhi persyaratan. Sedapat mungkin tempat penyimpanan sediaan farmasi termasuk dalam prioritas yang mendapatkan listrik cadangan. Dilakukan inspeksi secara berkala terhadap tempat penyimpanan sediaan farmasi. Kemudian tempat penyimpanan obat harus selalu dipantau suhunya dengan menggunakan termometer yang terkalibrasi. Kemudian penyimpanan sediaan farmasi, BMHP, dan alkes harus dilakukan pencatatan kartu stok. Nah, kemudian stock of name, sediaan farmasi, BMHP, dan alkes dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 6 bulan. Nah, untuk narkotik dan psikotropik, stock of name-nya dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 bulan. Juga pada Fix Medica mengikuti kriteria tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015, lemari khusus penyimpanan narkotika harus memenuhi syarat, yaitu terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah dipindahkan, dan mempunyai 2 buah kunci yang berbeda. Harus diletakkan dalam ruang khusus di sudut gudang untuk instalasi farmasi pemerintah. Kemudian diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum. Untuk apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, instalasi farmasi klinik, dan lembaga ilmu pengetahuan. Dan kunci lemari khusus dikuasai oleh apoteker penanggung jawab atau apoteker yang ditunjuk atau pegawai lain yang dikuasakan. Nah, ini juga sudah sesuai dengan apotek Fix Medica. Menurut Permenkes Nomor 73 Tahun 2016, pelayanan farmasi secara umum terbagi menjadi pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinik. Nah, pengelolaan sediaan farmasi, alkes, BMHP dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi perencanaan yang mana membuat
suatu perencanaan, pengadaan, sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP perlu memperhatikan pola penyakit, pola konsumen, budaya, dan kemampuan masyarakat. Nah, untuk pengadaan, kemudian setelah perencanaan, pengadaan, ya, yaitu untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian, maka pengadaan sediaan farmasi harus melalui jalur resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian penerimaan, yaitu kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis spekulasi, jumlah mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam surat pesanan dalam kondisi PC yang diterima. Kemudian penyimpanan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa obat atau bahan obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik. Nah, kecuali lain, ya. Apabila isi dipindahkan, maka harus dicegah terjadinya kontaminasi dan harus ditulis informasi yang jelas. Nah, sekurang-kurangnya nama obat, nomor batch, tanggal kadaluarsa. Kemudian untuk semua obat atau bahan obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai sehingga terjamin keamanan dan kestabilitasnya. Kemudian tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lain yang menyebabkan kontaminasi. Kemudian sistem penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi atau secara alfabetis. Pengeluaran obat dapat memakai sistem FIFO. Kemudian untuk pemusnahan, nah untuk obat kadaluarsa atau rusak harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan pemusnahan obat kadaluarsa yang mengandung narkotik atau psikotropik dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Pemusnahan obat selain narkotik dan psikotropik dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh tenaga kefarmasian lain yang memiliki surat izin praktik atau surat izin kerja. Nah, pemusnahan ini dibuktikan dengan berita acara formulir 1. Nah, untuk resep yang telah melebihi jangka waktu 5 tahun dapat dimusnahkan, ya, yang mana dilakukan oleh apoteker disaksikan oleh sekurang-kurangnya petugas lain di apotek dengan cara dibakar atau cara pemusnahan lain, yang dibuktikan dengan berita acara formulir 2, ya, dan kemudian dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Nah, untuk pemusnahan obat, ya, seperti biasa, ya, pada apotek Fix Medica, ya, apabila obatnya cair, maka dipisahkan dari isinya, ya. Nah, botol-botol tersebut dihancurkan, ya, yang sebelumnya telah dilepas etiket, label, dan yang ada di botol tersebut. Nah, kemudian untuk pemusnahan resep, ya, yang ada pada Fix Medica, karena Fix Medica sendiri terbilang baru, ya, maka belum ada melakukan pemusnahan resep. Kemudian untuk pengendalian, ya, dapat dilakukan untuk mempertahankan jenis dan jumlah persediaan sesuai kebutuhan pelayanan melalui pengaturan sistem pesanan atau pengendalian, penyimpanan, dan pengeluaran. Nah, hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kelebihan, kekurangan, kekosongan, kerusakan kadaluarsa, kehilangan, serta pengembalian pesanan. Pengendalian persediaan dilakukan menggunakan kartu stok, baik secara manual atau elektronik. Kartu stok sekurang-kurangnya memuat nama obat, tanggal kadaluarsa, jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran, dan sisa persediaan. Nah, untuk pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dapat dilakukan pada setiap proses pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai, meliputi pengadaan,
surat pesanan, faktur, penyimpanan, kartu stok, penyerahan, nota atau struktur penjualan, dan pencatatan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Pelaporan terdiri dari pelaporan internal dan eksternal. Pelaporan internal merupakan pelaporan yang digunakan untuk kebutuhan manajemen apotek, meliputi keuangan, barang, dan laporan lainnya. Pelaporan eksternal merupakan pelaporan yang dibuat untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi pelaporan narkotika, psikotropika, dan pelaporan lainnya. Petunjuk teknis mengenai pencatatan dan pelaporan akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal. Nah, untuk Fix Medica sendiri telah ada kartu stok, nah, yang sesuai ya, memiliki nama obat, tanggal kedaluarsa, jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran, sisa persediaan ya, dan nomor batch. Kemudian untuk pelaporan ya, pencatatan pelaporan juga sudah dilakukan secara rutin ya, di mana terdapat SP, faktur ya, sebelumnya kartu stok, stock of name ya, nota, struktur penjualan. Menurut Permenkes nomor 73 tahun 2016 ya, pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, pelayanan informasi obat ya, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pelayanan pemantauan terapi obat ya, PTO ya, dan monitoring efek samping obat SO. Nah, pada apotek Fix Medica ya telah dilakukan pengkajian dan pelayanan resep ya, dispensing ya, pelayanan informasi obat, konseling ya. Kemudian untuk Permenkes nomor 73 tahun 2016 ya, pelayanan informasi obat itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh apoteker dalam pemberian informasi mengenai obat yang tidak memihak, yang dievaluasi dengan kritis dan dengan bukti terbaik dalam segala aspek penggunaan obat kepada profesi kesehatan lain, pasien atau masyarakat. Informasi mengenai obat termasuk obat resep, obat bebas, dan herbal. Nah, informasi tersebut meliputi dosis, bentuk sediaan, formulasi khusus, rute, dan metode pemberian, farmakokinetik, farmakologi, terapeutik, dan alternatif, efikasi, keamanan penggunaan terhadap ibu hamil, menyusui, efek samping, interaksi, stabilitas, ketersediaan, harga, sifat fisik atau kimia dari obat. Nah, kegiatan pelayanan informasi obat ya, yang ada di apotek itu pertama menjawab pertanyaan baik secara lisan ataupun tulisan. Kemudian membuat dan menyebarkan buletin, brosur, leaflet, ya, pemberdayaan masyarakat, dan memberi informasi dan edukasi kepada pasien. Kemudian memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa farmasi yang sedang praktik profesi, melakukan penelitian penggunaan obat, membuat atau menyampaikan makalah dalam forum ilmiah, melakukan program jaminan mutu. Nah, pelayanan informasi obat harus didokumentasikan untuk membantu penelusuran kembali dalam waktu yang relatif singkat dengan menggunakan formulir 6. Nah, kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam dokumentasi pelayanan informasi obat. Pertama adalah topik pertanyaan. 2. Tanggal dan waktu pelayanan informasi obat diberikan. Metode pelayanan informasi obat, lisan, tertulis, atau lewat telepon. Kemudian data dari pasien berupa umur, jenis kelamin, berat badan, informasi lain seperti riwayat alergi, apakah pasien hamil menyusui, atau data laboratorium. Kemudian uraian pertanyaan.
jawaban pertanyaan, referensi, metode pemberian jawaban secara lisan, tertulis, atau telepon, dan data apoteker yang memberikan pelayanan informasi obat. Kemudian konseling merupakan proses interaksi antara apoteker dengan pasien atau keluarga untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan. Hingga terjadinya perubahan perilaku dalam penggunaan obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien. Biasanya untuk mengawali konseling menggunakan 3 prime questions. Apabila tingkat kepatuhannya rendah, maka perlu dilanjutkan dengan metode Hall Belief Model. Sehingga apoteker harus memverifikasi bahwa pasien atau keluarga pasien sudah memahami obat yang digunakan. Nah, kemudian untuk kriteria pasien atau keluarga pasien yang perlu diberi konseling. Pertama, pasien kondisi khusus, ya. Itu pediatri, geriatri, gangguan fungsi hati, ginjal, ibu hamil, menyusui. Kemudian untuk pasien dengan terapi jangka panjang atau penyakit kronis, misalnya tuberkulosis, ya, DM, terus AIDS, ya, epilepsi, dan lain-lain. Kemudian pasien yang menggunakan obat dengan instruksi khusus seperti kortikosteroid dengan tapering down of. Kemudian pasien yang menggunakan obat dengan indeks terapi sempit, digoxin, phenytoin, theophylline. Kemudian pasien dengan polifarmasi, pasien yang menerima beberapa obat terindikasi obat penyakit yang sama. Dalam kelompok ini juga termasuk pemberian lebih dari satu obat untuk penyakit yang diketahui dapat disembuhkan dalam satu jenis obat. Nah, kemudian untuk pasien dengan tingkat kepatuhan yang rendah. Nah, untuk tahap kegiatan konseling pertama ada tahap pembukaan, ya. Itu membuka komunikasi antara apoteker dengan pasien. Kemudian penilaian, ya. Menilai pemahaman pasien tentang penggunaan obat melalui 3 prime questions. Apa yang disampaikan dokter tentang obat Anda? Apa yang dijelaskan oleh dokter tentang cara pemakaian obat Anda? Apa yang dijelaskan oleh dokter tentang hasil yang diharapkan setelah Anda menerima terapi obat tersebut? Nah, kemudian barulah menggali informasi lebih lanjut dengan memberi kesempatan kepada pasien untuk mengeksplorasikan masalah penggunaan obat. Kemudian memberi penjelasan kepada pasien untuk menyelesaikan masalah penggunaan obat. Lakukan verifikasi akhir untuk memastikan pemahaman pasien. Apoteker mendokumentasikan konseling dengan meminta tanda tangan pasien sebagai bukti bahwa pasien memahami informasi yang diberikan dalam konseling dengan menggunakan formulir 7. Nah, dalam Permenkes nomor 73 tahun 2016, hal yang perlu dilakukan dalam penyerahan obat. Pertama, sebelum obat diserahkan kepada pasien harus dilakukan pemeriksaan kembali mengenai penulisan nama pasien pada etiket, cara penggunaan, serta jenis dan jumlah obat. Nah, kemudian memanggil nama dan nomor tunggu pasien. Kemudian memeriksa ulang identitas dan alamat pasien, menyerahkan obat yang disertai pemberian informasi obat, memberikan informasi cara penggunaan obat dan hal-hal yang terkait dengan obat antara lain, manfaat obat, makanan dan minuman yang harus dihindari, kemungkinan efek samping, cara penyimpanan obat, dan lain-lain. Penyerahan obat kepada pasien hendaklah dilakukan dengan cara yang baik, mengingat pasien dalam kondisi tidak sehat, mungkin emosinya tidak stabil. Nah, kemudian barulah memastikan bahwa yang menerima obat adalah pasien atau keluarganya. Nah, setelah itu barulah membuat salinan resep sesuai dengan resep asli dan diparaf oleh apoteker. Kemudian dilakukan penyimpanan resep
pada tempatnya. Barulah apoteker membuat catatan pengobatan pasien dengan menggunakan formulir 5. Nah, untuk obat non resep atau pelayanan swamedikasi, apoteker harus memberikan edukasi kepada pasien yang memerlukan obat non resep untuk penyakit ringan dengan memilihkan obat bebas atau bebas terbatas yang sesuai. Pada Permenkes nomor 73 tahun 2016, pemusnahan obat rusak atau kadaluarsa ya harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan. Pemusnahan obat kadaluarsa atau rusak yang mengandung narkotika atau psikotropika dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Pemusnahan obat selain narkotika dan psikotropika dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh tenaga kefarmasian lain yang memiliki surat izin praktik atau surat izin kerja pemusnahan dibuktikan dengan berita acara pemusnahan menggunakan formulir 1. Nah, sesuai dengan yang ada pada Fix Medica ya, yang telah melakukan pemusnahan obat. Namun untuk obat narkotika psikotropika belum pernah dilakukan di apotek. Cukup sekian presentasi kami. Mudah-mudahan dapat menjadi ilmu untuk kami yang lekat ya, hingga kami lulus, insyaallah lulus. Dan bila ada salah kata mohon dimaklumi karena saya sendiri ya, selaku manusia biasa ya, yang tak luput dari kesalahan, yang mana segala sesuatu yang salah itu berasal dari saya sendiri, dan segala sesuatu yang baik, yang benar itu semuanya berasal dari Allah. Terima kasih. Langsung saja saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.